Tadi setelah kita menggunakan dengan jarum akupuntur, sekarang kita menggunakan teknik untuk masasnya pada cervical spondylosis. Pertama sekali, untuk memasas ini harus berhati-hati, karena di leher ini banyak sekali peralatan-peralatan. Pertama ada arteri. Jangan sampai arterinya tertekan di leher ini. Jadi kalau mereka yang belum bisa mengerti, lebih baik berhati-hati. Salah satu tekniknya yaitu kita miringkan kepala pasien sampai otot lehernya kelihatan. Ya. Ototnya ini disebut otot sternocleidomastoideus. Bagi mereka-mereka yang dokter, ya. Bagi mereka-mereka yang awam, ini buat batas, ya. Tangan kita tidak boleh lewat dari batas otot ini. Coba kencangkan ototnya sedikit, gigit lehernya. Gigit itunya giginya. Nah ini ya, kelihatan ya. Tangan kita tidak boleh masuk melewati otot leher ini. Jadi kita memasas di belakang aja. Kita bisa meraba di sini ya. Tuh. Nah, ini tidak ada apa-apa, tapi ini ada ya, ada kekakuan sedikit. Kita masas begini. Ya. Kita masas pelan-pelan ya. Dan agak gentle ya. Pelan sekali tidak, tapi pelan bertenaga. Jangan kuat sekali, tidak boleh ya. Di sini akan kita temukan nanti benjolan-benjolan kecil. Benjolan-benjolan itu otot-otot yang otot-otot yang kontraksi. Biasanya begini nyaman sekali dan terasa ini ya. Setelah kita masas begini kiri dan kanan, di sini ada fossa clavicula, ada lubang ya di bawah ini. Di sini tempat lewatnya plexus brachialis atau saraf-saraf dari leher ya, mau menuju lengan ke sini. Ini bisa kita tekan dikit ya. Biasanya akan terasa kesemutan ke lengan bawah. Hati-hati sekali ya. Terus belakang, samping, ya ini ototnya kelihatan. Tangan kita tidak boleh lewat dari otot ini. Lihat ini, tuh. Jadi sampingnya aja. Ini untuk merelaksasi otot-otot leher agar jangan terlalu tegang. Dan biasanya pada cervical spondylosis ini nyeri sekali, sangat nyeri. Dan pada orang-orang yang biasa juga ini akan terasa nyeri sekali. Pada orang-orang yang sering kelamaan duduk main komputer, duduk terus kerjaannya, di sini pasti kaku. Lihat ini ya, ini kaku sini. Ini bisa dimasas ya. Setelah ini dimasas ya, masukkan tangan ke bawah leher, pegang lehernya, ya. Lalu tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Kalau bisa ya gunakan satu chiropraktik ya, tapi hati-hati penggunaan ini ya. Tidak boleh, lihat ini tangan saya lihat ya, tuh. Dengar bunyinya ya, ini akan nyaman sekali. Nah, ini ketika dia tidur ya, ini yang bisa kita kerjakan. Memasas kiri kanan, tidak boleh lewat dari otot leher, dan mengkretaknya sedikit, tapi harus pelan-pelan sekali ya. Dan bagi mereka yang mengerti, kalau tidak mengerti jangan. Karena ini sangat berbahaya. Di sini ada penuh dengan saraf-saraf dan pembuluh darah. Setelah ini nanti kita bisa bikin nyaman sedikit ya, titik-titik pada daerah dada. Tempat lewatnya plexus brachialis. Tempat lewatnya aja. Biasanya lewatnya di sini ya. Titik yang tekan ini adalah titik dari meridian paru, titik cungfu. Ini akan nyaman sekali nanti. Ya. Bisa juga menggunakan tangan, telapak tangan atau benjolan tangan. Ya. Biasanya saya gunakan agar rileks semuanya. Ya. Tuh. Sekarang duduk ya. Nah, sambil duduk nanti kita lihat. Ya, duduk. Kita sekarang mempraktekkan pada pasien cervical spondylosis cara memasasnya. Setelah tadi memasasnya tidur, kita sekarang memasas punggungnya. Tapi sebelumnya saya beritahu kepada teman-teman akupunturis, teman-teman sejawat, bagaimana kita mendiagnosa positif terhadap cervical spondylosis ya. Pertama sekali
kita gunakan tes Eton test ya, Eton test. Eton test ini yang sering digunakan tes pertama sekali. Caranya lihat ya, tangannya kita tarik sini ya. Kita tarik ya, kenakan di badan kita ya. Agar tangannya lurus dan kencang, lehernya kita dorong. Pada Eton test positif terasa nyeri dan tambah kesemutan. Ini tes yang pertama sekali. Tes yang kedua yang kita sebut dengan tes Spurling. Ya, Spurling test. Spurling test itu dengan menenggakkan kepalanya agak mendengak sedikit ke belakang, lalu kita tekan. Setelah ini kita tekan. Positif cervical spondylosis akan terasa nyeri. Akan terasa nyeri di leher, menjalar ke tangan. Yang ketiga, Jackson test ya, Jackson test. Eton test tadi, kedua Spurling test, ketiga Jackson test. Ya. Jackson test ini beda dengan Spurling. Kalau Spurling dia agak mendengak, kalau ini agak lurus sedikit ya, dan kita tekan. Positif, kalau ada terasa nyeri, menjalar ke tangan, adanya radiasi ke tangan kiri atau kanan. Lihat tekniknya. Yang keempat, twisted. Ya, tes. Ini mendiagnosa adanya kompresi pada arteri. Ya. Jadi kita bisa begini kan, ya. Ini kan. Positif apabila terjadi satu, ada rasa vertigo, pusing kepala, matanya jadi rabun, dan ada nausea, ingin muntah rasanya. Itu menunjukkan adanya kompresi terhadap arteri yang ada di leher, yaitu arteri vertebralis. Jadi ada 4 tesnya ya, 3 tesnya untuk plexus brachialis, yang 1 tes untuk arteri vertebralis. Ini teman-teman sejawat ya, teman-teman akupunturis, itu teman yang awam. Hati-hati menggunakan tes ini pelan-pelan ya. Lalu masuk terapinya ya, terapinya untuk ini. Setelah kita terapi lehernya tadi, kita bisa menggunakan tangan ya. Tangannya bisa dibuka begini. Maksudnya ini untuk melemaskan otot-ototnya. Dan memencet ketik Qianqing nih tadi. Apabila terjadi kesemutan pada bagian belakang tangan, di titik Qianqing namanya ya. Ini titik ini merek kandung empedu, gallbladder nomor 21. Kiri kanan ya. Kemudian otot-otot, lihat otot-otot punggung ya. Mulai dari supraspinatus, otot di atas dan otot di bawah. Saya menggunakan istilah-istilah medis gini, tapi juga saya akan gunakan istilah-istilah awam, yaitu otot di bahu, kemudian di bawah bahu. Pada teman-teman sejawat, ini otot-ototnya otot-otot supraspinatus, dan di bawah ini infraspinatus. Ya, bisa dipakai tangan. Pada teman-teman yang akupunturis yang bukan berasal dari medis, Anda boleh semua ini, ya. Silakan semuanya, tidak apa-apa ya. Kiri kanan, kalau bisa dikasih lotion dikit ya, ini biar jangan terlalu sakit. Terus ini.
ototnya udah gede ya segini ya. Jangan lupa ya, pada teman-teman sejawat dari kedokteran ya, ingat ya, otot-otot supraspinatus, infraspinatus, dan titik rhomboid di bagian medial dari scapula atau di kiri kanan dari tulang punggungnya, vertebralis ya. Nih, tekan terus menggunakan bermacam-macam cara, kiri dan kanan ya. Jangan lupa di sini banyak sekali otot ya, otot trapezius, latissimus dorsis. Nah, untuk tulang punggungnya ya, ini akan jadi rileks orangnya nanti. Jadi massage dari leher ya, untuk leher yang belakang, bahu, di bawah bahu lagi, bagian tengah, terus sampai rileks, kiri kanan. Anda bisa menggunakan telapak tangan atau bisa juga menggunakan pangkal tangan ya, ini. Jangan lupa ini ya. Tuh. Yang terakhir, lalu ke kepala. Ini kepala nih, ya lihat. Kepala juga agak tegang ya. Digaruk kepalanya menggunakan tangan. Semua sampai rata ya. Agak kuat sedikit sampai ke kulitnya. Kemudian tekan titik, yang 3 titik tadi, pada titik akupuntur, titik Tianzu, titik Bailau, di antara cervical 5 dan 6, lalu titik Tashu, ya, pada torakal 2. Cara lain mendiagnosanya juga gampang sekali ya. Cukup menekan kiri kanan dari tengah ya, dari cervical spondylosis ini pada tulang punggungnya ya. Itu biasanya ada rasa nyeri. Kita bisa temukan rasa nyeri di tempat yang kelainan ya. Cukup menekan begini bisa. Tes tadi juga bisa ya. Beginilah cara memasas cervical spondylosis dan cara akupuntur cervical spondylosis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar bisa kita melanjutkan akupuntur ini. Terima kasih.